Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penjelasan kali ini kita akan menjelaskan tentang materi report mengenai presenting and writing report. Dan pada pembahasan kali ini poin yang akan kita bahas adalah understanding report and writing report serta presenting report itu sendiri. Oke, next. Oke, di sini ada penjelasan mengenai what is report. A report generally refers to a document which presents specific information as concisely as possible to a particular audience. Maksudnya di sini report adalah suatu dokumen yang digunakan untuk menginformasikan sesuatu yang tujuannya untuk ke audiens atau pendengar atau pemirsa tertentu. Kemudian reports are often used to communicate the result project of investigation, for example, investigation to, for example, an employer. Maksudnya di sini, report ini digunakan untuk menginformasikan tentang investigasi atau hasil penelitian atau hasil kinerja kepada seseorang, contohnya kepada pegawai atau yang lain. Kemudian ada beberapa tipe tentang report itu sendiri. Report itu sendiri dibagi menjadi beberapa, diantaranya bisnis, science, academics, policy, legal, and medical document. Oke. Di sini ada beberapa hal tentang report, seperti yang saya sampaikan tadi, cara menulis report dan mempresentasikan report. Oke, next. Di layar tersebut ada beberapa tentang commonly used heading for report, di mana ada beberapa hal yang sering digunakan dalam penulisan report. Yang pertama itu jelasnya title page, nomor 2 itu abstract atau summary or executive summary, nomor 3 itu ada table of content, kemudian nomor 4 ada introduction, nomor 5 ada discussion or body, nomor 6 conclusion, nomor 7 recommendation, nomor 8 referensi list, and nomor 9 appendix. Untuk yang pertama itu ada title. Title di sini, title page usually contain the report title which state the report purpose. Maksudnya which state the report purpose, di mana judul itu digunakan untuk menjelaskan tentang tujuan dari penelitian atau report atau laporan yang kita buat. Jadi judul itu berisi tentang intisari atau apa tujuan dari laporan itu dibuat. Kemudian selain ada tujuan dari penulisan itu, ada juga nama sang penulis dan nama dari orang yang menerima laporan tersebut dan tanggal atau waktu pengumpulan report tersebut. Kemudian nomor 2 itu ada abstract, summary, or executive summary. Di abstract di sini biasanya berisi tentang overview dari report purpose atau tujuan penelitian, kemudian konteks, ada lagi major finding, conclusion, recommendation, terdiri dari satu paragraf biasanya, dan including on one sentence of for every main section of the report, omitting details and example. Di sini dijelaskan secara rincinya intisari dari hasil laporan tadi dalam satu paragraf seperti itu. Kemudian nomor 3 ada table of contents. Table of contents ini terdiri dari list
isi dari report kita itu tadi. Biasanya di table of contents ini hanya berisi tentang penjelasan poin-poinnya atau bab sekian, halaman sekian atau yang lain. Jika ada tables, ada diagram, ada illustration dan list lainnya, itu dimasukkan ke tabel yang lain, table of contents. Kalau memang ada table of diagram ya table of diagram, nggak dijadiin satu di dalam table of contents. Jadi setiap contohnya ada di buku, misalnya di daftar isi di sini biasanya di sini terdiri dari daftar isi dari report kita. Nah, kemudian misalnya kita memiliki gambar-gambar atau diagram-diagram, di halaman berikutnya kita buatkan tables of diagram atau tables of picture atau tables of illustration dan lain sebagainya. Kemudian ada introduction. Introduction di sini mendiskusikan atau membicarakan tentang importance of significant importansi atau hal yang penting atau yang signifikan dari penelitian atau masalah yang ada di penelitian tersebut. Kemudian mendefinisikan tujuan dari penelitian, outline of issue, kemudian inform the reader of any limitation the report. Jadi batasan masalah juga ditulis di dalam sini, dijelaskan di dalam introduction. Jadi supaya laporan itu tidak melebar atau tidak menjelaskan hal-hal lain selain isi laporan itu, maka di sini ada limitation of the report seperti itu. Kemudian ada discussion or body, seperti halnya tulisan-tulisan lain. Report juga memiliki discussion or body di report itu sendiri. Discussion or body-nya ya berisi tentang hal-hal inti atau poin-poin yang ada di laporan tersebut. Literature review atau biasanya kalau dalam penelitian itu ada namanya sumber atau referensi yang kita ambil. Misalnya penelitian ini berdasarkan pada teorinya siapa atau kita mengambil penjelasan dan lain sebagainya dari teorinya siapa, itu ditulis di dalam body. Metode penelitiannya juga ditulis di situ. If application should include what you did and why such a survey or interview, atau hasil surveinya juga dimasukkan ke dalam discussion or body. Kemudian study sample atau hasil studi contoh dari penelitian. Kemudian menganalisis data. Jadi di discussion ini sendiri terdiri dari literature review-nya atau dari expert, penelitian siapa yang kita gunakan atau sebagai referensi yang kita gunakan, kemudian metode penelitian kita seperti apa, kemudian ada discussion dan analisis data seperti itu. Kemudian nomor 6 ada conclusion. Conclusion ya kesimpulan dari laporan yang kita buat. Kemudian recommendation. Kita juga memberikan rekomendasi dalam penelitian tersebut. Jadi ketika kita setelah melakukan penelitian, seharusnya penelitian itu atau laporan tersebut supaya berjalan dengan baik harus kita buat seperti apa, harus kita perbaiki seperti apa. Kemudian yang nomor 8 ada referensi list, daftar pustaka, dan lain sebagainya. Kemudian appendixes yang berisi tentang questionnaire, tables, paragraf, grafik, dan diagram seperti itu. Oke, next. Oke, di sini ada some common expression presenting report. Oke, di report ini sendiri ada beberapa hal yang sering kan kita setelah menulis kita biasanya mempresentasikan report itu. Dalam mempresentasikan report kita harus biasanya menjelaskan beberapa hal. Biasanya menyampaikan beberapa hal. Tentunya di awal pasti menggunakan kita melakukan salam dulu, greeting atau
salam. Biasanya dalam bahasa Inggris ya good morning, bisa good afternoon, atau yang lain sebagainya. Kemudian ada introducing the report. Jadi sebagai pembuka suatu report kita ketika kita presentasi, kita mau mengenalkan tentang report kita. Contohnya, I like to start by bla bla bla. Today I like to present my report about bla bla bla. Contohnya kalau memang penelitiannya tentang atau laporannya tentang suatu hasil studi banding, studi tour atau yang lain, ya saya akan menjelaskan tentang hasil studi tour saya ketika ini. Jadi menggunakan bisa menggunakan today I'd like to present my report about bla bla bla, judulnya bisa seperti itu. Kemudian ada analyzing a point and giving recommendation. Analyzing a point and giving recommendation. Jadi setiap kalian menjelaskan ada dijelaskan tentang poin-poinnya, dianalisis tentang poin-poinnya dan diberi rekomendasinya seperti itu. Ada giving an example. Kalian setiap memberi suatu laporan biasanya memberikan atau menyajikan suatu contoh-contoh dari hasil penelitian kalian. Kemudian dealing with discussion. Biasanya dalam presentasi report atau dalam sesi presentasi, seperti kalian kalau dalam presentasi di kelas ada sesi discussion-nya, di mana sesi discussion ini digunakan untuk memperkuat atau memberi tambahan atau memberi rekomendasi atau meminta saran kepada audiens tentang hasil presentasi itu, atau memberikan clue di pendengar atau audiens untuk bertanya tentang apa yang belum paham dari laporan yang ada, dari laporan yang kalian sajikan tadi. Kemudian yang keenam ada summarizing and concluding. Summarizing itu ya ringkasan dari hasil presenting report kalian. Kemudian yang berikutnya, next. Oke. Di sini bagian penting dalam presenting report. Dalam presenting report kita mempersiapkan diri sebelum melaksanakan report atau melaksanakan presenting report atau mempresentasikan hasil laporan. Nah, persiapan ini di sini saya bagi menjadi 3, yaitu before you start, preparing your talk, and practice. Di before you start, determine the subject, the audience, and time allocated. Di sini yang dimaksudkan ini adalah kalian harus menentukan siapa sih yang menjadi siapa atau apa sih yang akan kalian bahas gitu. Kemudian siapa pendengarnya, siapa audiensnya, dan waktunya itu berapa. Jadi di sini diminta untuk mengira-ngira atau yang tentang siapa yang akan kita bicara, kemudian apa yang kita bicarakan, dan waktunya berapa lama. Jadi dalam mempresentasikan suatu laporan, kita menghabiskan waktu yang cukup, maksudnya melebihi yang diberikan, kemudian tidak salah sasaran. Maksudnya di sini di audiensnya, maksudnya kalau kalian mau menjelaskan kepada, misalnya kalian ingin mempresentasikan suatu laporan ke orang yang lebih tua, nggak mungkin kan penggunaan bahasa kalian menggunakan bahasa-bahasa yang biasa kalian gunakan, melakukan pemilihan bahasa. Kemudian know your audience, ya seperti yang saya bilang tadi, kalian harus mengetahui audiens kalian itu seperti apa. Kalian harus tahu backgroundnya audiens itu seperti apa. Kemudian kalian tahu gimana pemahaman mereka tentang laporan kalian atau yang lain sebagainya.
Kemudian anggap saja audiens kalian ini belum tahu tentang materi kalian. Jadi kalian bisa lebih pede dalam menjelaskan materi yang kalian sampaikan. Tapi maksud saya ini menganggap audiens kalian belum tahu tentang materi itu bukan berarti kalian menganggap audiens kalian itu nggak tahu apa-apa. Jangan berpikiran kalau audiens kalian ini nol dalam tersebut. Cuman aja kalian memberikan materi tambahan dari hasil presentasi kalian ini. Kemudian remember that talking is different to writing. Jadi ketika kalian presentasi, beda halnya dengan menulis atau membuat laporan. Kalau presentasi di sini kalian harus mempersiapkan tentang poin-poin yang akan kalian sampaikan. Jadi harusnya kalian sebelum presentasi punya poin-poin atau mencatat poin-poin yang akan kalian sampaikan. Contohnya seperti ini yang saya buat di PowerPoint di sini. Poin-poin yang akan saya sampaikan saya tuangkan ke dalam slide ini begitu. Kemudian ada what you want to say. Ketika kalian mempresentasikan, di sini ada what you want to say. Mana tadi? What you want to say. Ketika kalian akan mempresentasikan sesuatu, usahakan ketika kalian akan mempresentasikan sesuatu, kalian berperan seperti sales atau yang menawarkan produk. Jadi ketika kalian berbicara di depan nanti bisa menggunakan intonasi yang sering digunakan oleh para sales tersebut biasanya supaya audiens itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dan kemudian ketika presentasi usahakan jangan hanya menghasil presentasinya atau jangan hanya sekedar menghafal presentasi. Usahakan memahami presentasi kalian pahami laporan kalian, kemudian kalian ambil inti-intinya dari laporan kalian, dan kemudian setelah intinya kalian dapat, kalian olah dengan bahasa kalian sendiri. Karena ketika kalian mengolah hasil laporan dengan bahasa kalian sendiri, dengan kalian hanya membaca, itu hasilnya akan berbeda. Ketika kalian mengolah hasil laporan bahasa kalian sendiri, kalian di situ akan lebih enjoy dalam menjelaskan suatu materi karena kalian tidak terbatas atau tidak terpaku dengan materi yang ada di laporan yang kalian tulis itu. Kemudian setelah before you start itu ada preparing your talk. Jadi di preparing your talk ini ada don't start with slide and more and stories. Jadi dalam preparing your talk ini diusahakan untuk tidak memulai suatu presentasi langsung dari slide. Jadi seharusnya kalian membuka presentasi terlebih dahulu dengan apa yang kalian pahami, apa yang akan kalian sampaikan. Jadi bisa dengan cara kalian menjelaskan tentang apa itu, misalnya kalian mau presentasikan suatu produk, ya menjelaskan tentang apa itu produk itu apa sih, kelebihan atau kekurangannya atau yang lain sebagainya. Jadi ada pembukaan sebelum kalian masuk ke slide seperti itu. Kemudian ada humor and stories. Nah, ketika kalian mempresentasikan sesuatu, diusahakan untuk menyisipkan atau memasukkan sense humor atau stories, di mana biasanya audiens itu lebih suka dengan presentasi yang misalnya ya presentasi mereka aku dengan lama-lama bukan dengan teori yang disampaikan. Tapi ketika kalian menyisipkan sense humor atau story di situ, kalian lebih mudah diingat sama audiens. Kemudian si audiens bahkan menerka apalagi yang sampai sama si pemateri ini. Dan ketika menyisipkan story atau cerita biasanya yang berhubungan dengan
laporan itu si audiens bisa membayangkan atau mengimajinasikan tentang materi yang materi sedang dijelaskan. Betul. Kemudian yang berikutnya ada praktis. Praktis di sini ya, dalam namanya presentasi kita harusnya ada persiapan ya, seperti ini preparation before presenting. Jadi sebelum kalian presentasi, coba untuk ngomong sendiri di rumah, praktis atau bisa juga tatap latihan sama teman-temannya. Jadi misalnya kalian satu grup, nah kalian presentasinya sama teman-temannya dijadikan sebagai audiens. Kalian coba untuk presentasi di depan teman-temannya. Atau kalau memang belum siap ya presentasi sendiri dulu. Kalau udah presentasinya udah maksimal dengan diri sendiri, dicoba dengan teman-temannya. Karena kalau dengan teman-temannya kan mungkin masih enak. Jadi coba dilatih dengan teman-temannya lancar, kemungkinan besar sama audiens yang lain yang memang notabene nggak kenal atau orang-orang yang lebih di atas kita bisa lebih relax untuk presentasinya. Dealing with nervous. Nah ini biasanya untuk presentasi atau untuk tampil di depan orang banyak atau di tempat umum itu sering banget namanya nervous atau grogi. Maka dari itu cara untuk menanggulangi nervous itu tadi, coba untuk script the first few sentences, kemudian check any words you are unsure of and memorize them. Jadi ketika kalian nggak yakin dengan kata-kata yang akan kalian sampaikan, misalnya ada suatu teori dan kalian nggak yakin bakal ingat, nggak yakin bisa menyampaikannya secara tanpa membaca maksudnya. Jadi kalian boleh mengingat-ingat untuk poin-poin yang memang nggak bisa disampaikan secara spontan atau nggak bisa diubah atau nggak bisa disampaikan dengan cara bahasa kita sendiri. Ketika kita mendapatkan materi yang harus disampaikan sama seperti yang ada di tulisan, itu boleh dihafalkan. Misalnya ada teori misalnya teori si A, kan nggak mungkin kita mengubah dari teori si A atau si B. Jadi kita harusnya kalau memang nggak memungkinkan untuk menyampaikannya, ya bisa dihafal atau bisa dicek di slide yang ada. Kemudian usahakan sebelum memulai senyum and eye contact. Jadi smile and eye contact. Usahakan gunakan senyuman dan kontak mata kalian. Jadi ketika presentasi itu senyuman dan kontak mata kalian ke audiens itu sangat berpengaruh ketika presentasi. Dan tentunya breathe deeply atau tarik nafas dalam-dalam. Kemudian ada preparing equipment. Preparing equipment di sini adalah perlengkapan presentasi kalian. Ketika kalian menggunakan laptop atau slide ataupun yang lain, usahakan laptop dan slide kalian sudah bisa digunakan secara normal. Jangan sampai ketika presentasi laptop atau slide yang kalian gunakan itu bermasalah. Jadi ketika itu juga mempengaruhi diri kita ketika kita akan presentasi dan perlengkapan kita bermasalah, kemungkinan besar kita bakal down untuk maju ke depan. Jadi usahakan semaksimal mungkin untuk alat-alat yang kalian butuhkan itu sudah dalam kondisi baik. Kemudian ada yang terakhir, talk outline. Talk outline di sini kalian juga harus menyampaikan outline atau gambar atau list yang akan kalian sampaikan seperti title, outline, background, motivation, problem statement, kemudian result, summary, future work, dan backup slide. Seperti itu. Mungkin itu tentang penjelasan materi
report, presenting and writing report. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Kan? Audisnya yang ingin ditanyakan, bisa dihidupkan mic-nya untuk bertanya. Gimana, Mas Irfan? Sudah paham? Mas Irfan, Mbak Isna, paham dengan materi yang dijelaskan? Mbak Anggun? Bagaimana? Silakan dihidupkan mic-nya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan atau yang lain bisa nanti disampaikan langsung di grup WhatsApp nanti atau ke personal chat ke saya, karena waktunya sudah pukul 11, kita ke kelas lain. Jadi itu aja materi tentang report atau presenting dan writing report. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan nanti di aku atau di grup WhatsApp nanti. Dan kalau misalnya ada materi tambahan yang kalian temukan di sumber lain, boleh disampaikan, karena saya hanya ngambil dari satu sumber. Mungkin kalian dapat sumber lain, bisa disampaikan. Oke, itu aja. Terima kasih thanks for your time to join in my class, and I'm so sorry if I have some many mistake, and as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.